Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, ada saya kembali Niko Manggala. Pada video kali ini saya akan coba membahas tentang cara mahir berbicara dengan siapa saja dengan memahami 4 elemen komunikasi. Namun sebelum itu saya akan coba bahas tentang seberapa penting komunikasi itu. Jadi pada dasarnya kita sebagai manusia adalah makhluk sosial. Artinya, kita tidak bisa hidup tanpa bantuan orang lain. Untuk bisa bersosialisasi dengan orang lain, tentu dibutuhkan komunikasi. Komunikasi itu sangat berguna dalam hal apa saja. Pendidikan, pekerjaan, bisnis, relationship, semuanya membutuhkan komunikasi. Bahkan orang bisu sekalipun juga perlu berkomunikasi. Tentunya dia berkomunikasi dengan bahasa isyarat. Jadi komunikasi itu sangat penting. Makanya tidak heran kalau orang-orang sukses di dunia ini adalah orang-orang yang mahir berkomunikasi, orang-orang yang mahir berbicara. Supaya mahir berbicara dengan orang lain, kita perlu menguasai 4 elemen komunikasi. Apa saja 4 elemen komunikasi ini? Kita akan coba bahas satu persatu. Elemen komunikasi atau communication element ada 4. Di antaranya yaitu pertama, questions. Yang kedua, answer. Yang ketiga, story. Yang keempat adalah response. Jadi elemen komunikasi mencakup 4 hal ini. Pertanyaan, jawaban, cerita, respon. Kita mau bicara dengan siapapun, kapanpun, dimanapun, pasti mencakup 4 hal ini. Pertanyaan, jawaban, cerita, dan respon. Jika 4 hal ini kita kuasai dengan baik, maka kita bisa mahir berbicara dengan siapa saja, di mana saja, dan kapan saja. Kita akan coba bahas 4 elemen komunikasi ini satu persatu. Yang pertama adalah questions, atau cara bertanya. Banyak orang yang kesulitan berbicara dengan orang lain dikarenakan dia tidak tahu cara bertanya. Inilah salah satu penyebab terbesar orang sulit berbicara. Kenapa seseorang itu sulit untuk bertanya kepada orang lain? Salah satu alasannya karena pertanyaan yang dia berikan adalah pertanyaan yang jawabannya iya atau tidak. Sehingga dia jadi kehabisan bahan untuk berbicara dengan orang lain. Sebagai contoh misalnya gini, kamu sekarang semester 3 ya? Lu sekarang udah tamat kuliah ya? Lu sekarang di Jakarta ya? Pertanyaan-pertanyaan seperti ini, jawabannya sudah pasti ya atau tidak, sehingga kita jadi kehabisan bahan untuk berbicara dengan orang lain. Kalau untuk sebagai pembuka obrolan, nggak apa-apa. Misalnya, lu sekarang lagi di Jakarta ya? Iya, sekarang gue lagi di Jakarta. Kerja apa sekarang gitu? Jadi ada pertanyaan berikutnya gitu. Jadi hal pertama yang harus kita ingat untuk bertanya kepada orang lain adalah kata tanya yang kita gunakan. Kita akan bahas kata tanya apa yang tepat untuk bertanya kepada orang lain. Kata tanya yang tepat supaya pembicaraan jadi menarik adalah kata tanya yang membuat orang bercerita. Kata tanya yang membuat orang menjawab dengan panjang lebar gitu. Sehingga obrolan jadi menarik gitu. Kata tanya tersebut ada 3. Yang pertama, mengapa? Yang kedua, apa? Yang ketiga, bagaimana? 3 pertanyaan ini akan membuat orang jadi bercerita. Tidak hanya sekedar menjawab iya atau tidak. Sebagai contoh misalnya gini. Misalkan kita lagi jalan ke mall, lalu tanpa sengaja ada teman lewat nih. Teman ini sudah sekian lama tidak bertemu dengan kita. Lalu otomatis tanya apa dia dong. Misalnya namanya Fulan. Fulan, gimana kabarnya sekarang? Kerja di mana sekarang gitu. Setelah itu tentu dia akan menjawab kan. Bisa jadi jawabannya seperti ini. Sekarang gua nggak kerja lagi nih. Sekarang gua fokus bisnis. Nah, di saat seperti ini, Anda bisa memberikan pertanyaan yang membuat dia jadi bercerita. Anda bisa gunakan kata tanya mengapa. Mengapa lu nggak kerja lagi? Misalnya dia menjawab seperti ini. Pengen bebas gitu. Gue pengen punya penghasilan yang lebih besar. Gue nggak ingin ada tekanan gitu. Misalnya dia menjawab seperti itu gitu ya. Nah, selanjutnya kita bisa tanyakan lagi dengan kata tanya apa. Terus, apa bisnis yang lu jalanin sekarang? Lalu dia menjawab seperti ini. Gue sekarang coba bisnis online shop, gue jual kemeja, gue pasarin di sosial media, marketplace, dan lain-lain gitu. Nah, selanjutnya kita bisa tanya lagi nih, biar pembicaraan semakin menarik gitu. Oh, bagus ya, bagaimana penjualannya? Gitu. Di situ kan kita menggunakan kata tanya bagaimana gitu. Mendengar pertanyaan seperti ini, dia
dia semakin bercerita gitu, pembicaraan jadi semakin menarik gitu. Ya kalau awal-awal sih gue penjualan belum seberapa sih, tapi sekarang udah mulai rame, udah banyak yang pesen gitu. Pembicaraan jadi semakin panjang gitu, semakin menarik gitu. Nah, jadi kata tanya itu sangat mempengaruhi orang tertarik untuk ngobrol dengan Anda gitu. Kata tanya itu sangat penting. Kemudian hal yang perlu Anda perhatikan ketika Anda mengajukan pertanyaan, yaitu lihat dulu dengan siapa Anda berbicara. Apakah dia seorang pebisnis, apakah dia kerja di kantor, apakah dia lebih tua dari Anda. Perhatikan moodnya. Apakah moodnya lagi baik atau lagi bad mood gitu. Banyak hal yang bisa Anda perhatikan gitu. Hobinya, pembawaannya, latar belakang hidupnya gitu. Banyak hal yang perlu Anda perhatikan sebelum Anda berbicara dengan orang lain. Itu perlu Anda perhatikan. Dengan memperhatikan hal seperti ini, Anda jadi punya bahan untuk bertanya gitu. Misalnya dia seorang pebisnis, Anda bisa tanyakan hal-hal yang berhubungan dengan bisnis gitu. Misalnya dia seorang karyawan di kantor gitu, Anda bisa tanyakan suasana di kantor dia seperti apa gitu, fasilitas yang dia dapat seperti apa gitu. Ini kan membuat obrolan jadi menarik gitu. Dan jika dia adalah seorang ustadz, Anda bisa tanyakan hal-hal seputar agama gitu. Dan itu akan menambah wawasan Anda tentunya gitu. Dan jika dia orangnya hobi sepak bola misalnya, Anda bisa tanyakan hal-hal seputar sepak bola gitu. Dan jika orangnya tersebut lebih tua dari Anda, tentunya Anda perlu menjaga sikap gitu. Jangan bertanya dengan tidak sopan. Artinya jangan sampai pertanyaan Anda itu terkesan seperti menguji dia gitu, ataupun meremehkan dia gitu. Padahal Anda sebenarnya nggak ada niat sih sebenarnya, tapi karena Anda tidak menggunakan pertanyaan yang tepat, dia bisa tersinggung dengan Anda gitu. Nah, kemudian Anda juga perlu perhatikan hal-hal yang boleh Anda tanyakan dan hal-hal yang tidak boleh Anda tanyakan. Hal-hal yang sifatnya pribadi, privasi, itu nggak boleh Anda tanyakan. Seperti berapa gaji dia, kapan dia nikah, kemudian masalah-masalah pribadi yang dia tidak ingin cerita ke orang lain gitu. Jangan Anda tanyakan hal-hal seperti itu, apalagi menanyakannya dengan cara yang frontal gitu. Ini akan membuat dia tidak suka bicara dengan Anda. Jika Anda ingin bertanya pengalaman hidupnya boleh-boleh saja gitu. Tapi jangan tanyakan pengalaman yang dia tidak ingin cerita gitu. Misalnya pengalaman dia dengan mantan kekasihnya gitu. Mungkin dia tidak mau menceritakan itu gitu. Lalu Anda tanya, dia bisa marah gitu dengan Anda gitu. Atau Anda tanya hal-hal memalukan bagi dia gitu. Misalnya dia tidak lulus kuliah atau dia tidak lulus kerja. Mungkin saat itu dia belum terbuka dengan Anda gitu. Dia belum mau cerita hal itu kepada Anda. Jadi jangan tanyakan hal itu gitu. Oke, selanjutnya kita akan bahas elemen komunikasi yang kedua, yaitu answer atau cara menjawab. Jika seseorang mengajukan pertanyaan kepada kita, kita perlu menjawab dengan jelas, padat, dan tidak bertele-tele. Jangan berikan jawaban yang singkat-singkat gitu ya. Sebagai contoh misalnya, dari mana tadi Niko? Dari kantor gitu. Memang jawaban seperti ini boleh-boleh saja gitu. Tapi alangkah bagusnya Anda jawab, gue tadi dari kantor, tapi pas di perjalanan macetnya parah banget gitu. Makanya gue agak telat ke sini gitu. Dengan memberikan jawaban seperti itu, pembicara menjadi tidak kaku gitu. Dan jangan juga memberikan jawaban terlalu panjang lebar gitu ya, sampai-sampai Anda memberikan jawaban yang tidak orang tanyakan gitu. Artinya jawaban yang Anda berikan itu tidak fokus pada pertanyaan orang gitu, sehingga jawaban Anda itu jadi bertele-tele gitu. Lalu bagaimana halnya dengan pertanyaan yang jawabannya iya atau tidak? Misalnya lawan bicara Anda ini bukanlah orang yang pandai berbicara. Dia mengajukan pertanyaan yang jawabannya iya atau tidak. Untuk menghadapi situasi ini, seharusnya sikap kita gimana? Jadi gini, misalnya ada orang menanyakan tentang kuliah Anda gitu. Lu sekarang udah tamat kuliah ya? Ya, nggak apa-apa Anda jawab iya, tapi ada lanjutannya. Gua tamat kuliah 6 bulan yang lalu. Gua coba lamar kerja di sini, dan akhirnya gua terima kerja di sini gitu. Jadi ada gitu, ada lanjutannya gitu. Atau misalnya ada orang nanya kepada Anda, lu sekarang semester 3 ya? Iya, gue sekarang semester 3. Semester 3 ini sedikit lebih sulit dibanding semester sebelumnya gitu.
Kalau semester 1, 2 itu kan cuman paket. Tapi semester 3 ini kita udah ngambil mata kuliah sendiri, udah boleh milih jumlah SKS-nya gitu. Jika IPK kita memungkinkan bisa ngambil 24 SKS gitu. Dan tugasnya juga lebih berat dibanding semester sebelumnya gitu. Jadi kan ceritanya ada penjelasan di jawaban Anda itu gitu. Atau supaya pembicaraan jadi menarik, Anda berikan jawaban yang membuat orang jadi penasaran gitu. Jadi berikan jawaban yang membuat orang jadi bertanya lagi kepada Anda gitu. Misalnya seperti tadi, sekarang lu semester 3 ya? Iya, sekarang gua semester 3. Semester 3 ini lebih sulit daripada semester sebelumnya. Pasti dia akan nanya gitu, kenapa lebih sulit gitu. Jadi ada pertanyaan selanjutnya dari dia gitu kan, sehingga pembicaraan itu jadi menarik. Atau Anda bisa mengajukan pertanyaan selanjutnya ke dia gitu. Misalnya Anda berbicara dengan pasangan gitu ya. Misalnya pasangan Anda menanyakan seperti ini, makanan favorit kamu apa? Misalnya Anda jawab, makanan favorit saya adalah ayam bakar gitu. Misalnya, sambalnya sambal yang pedas gitu. Nah, jika pasangan Anda menanyakan seperti ini, Anda bisa tanya lagi ke dia, kalau kamu makanan favoritnya apa? Lalu dia akan menjawab makanan favoritnya apa gitu. Dengan begini akan terjadi komunikasi dua arah gitu. Akan terjadi interaksi dalam berbicara gitu. Jadi ada momen di saat Anda tuh harus nanya lagi ke dia gitu. Nggak serta-merta dia tanya, Anda jawab, dia tanya, Anda jawab gitu. Ada komunikasi dua arah gitu. Oke, selanjutnya kita bahas elemen komunikasi yang ketiga. Yang ketiga adalah story, cara bercerita. Saya yakin Anda pasti pernah mengalami di lingkungan Anda, misalnya ketika Anda sekolah, kerja, ataupun dimanapun gitu. Anda lagi ngumpul-ngumpul nih sama teman Anda gitu. Misalnya di sekolah gitu ya. Lagi ngumpul-ngumpul rame-rame, ada satu orang yang ketika dia bercerita, dia menjadi pusat perhatian gitu. Semua perhatian tertuju kepada dia gitu. Karena dia mahir bercerita gitu. Dia jago dalam bercerita. Kalau dia nggak ada di kelas itu, misalnya dia sakit atau dia berhalangan hadir, itu kelas jadi sepi gitu. Nah, kemampuan seperti ini perlu kita pelajari agar kita bisa punya pengaruh di lingkungan pertemanan kita gitu. Bagaimana cara bercerita? Jadi saya sering perhatikan ya, orang-orang yang mahir bercerita, baik di TV, di lingkungan pertemanan saya sendiri. Saya coba amati, saya ambil ilmunya. Jadi berdasarkan yang saya amati dan saya pelajari, untuk bisa bercerita dengan orang lain, cerita kita tuh harus memiliki kesan gitu. Cerita kita tuh harus menarik. Jadi kuncinya begini, yang membuat cerita itu menarik bukan cerita itu sendiri, tapi bagaimana cara kita menceritakannya. Cara menceritakannya lah yang membuat cerita itu jadi menarik. Supaya kita bisa bercerita dengan menarik, kita perlu melibatkan kelima panca indera. Sehingga orang yang mendengarkan cerita itu seolah-olah merasakan gitu apa yang kita alami di cerita itu gitu. Seolah-olah orang yang mendengarkan ada di situ gitu. Anda libatkanlah penglihatan, pendengaran, penciuman, peraban. Misalnya gini, menurut Anda kalau kita bercerita tentang kucing yang mati, itu menarik nggak? Kurang menarik. Tapi kalau kita menceritakannya dengan emosional, itu bisa membuat orang tersentuh gitu. Itu bisa menjadi menarik cerita itu gitu. Misalnya gini, ada kucing kita mati gitu ya. Lalu kita coba menceritakan gimana kejadiannya gitu. Kucing kita itu mati gitu. Misalnya gini, tadi aku pulang dari kantor. Pas buka pintu rumah, aku melihat darah berceceran di mana-mana gitu. Itu di situ adalah indera penglihatan ya kan. Darahnya nggak banyak, netes-netes gitu. Kemudian aku mendengar suara kucing aku tuh nafasnya seperti tersendat-sendat gitu. Gitu. Dengan posisi tangannya sedang berdarah gitu. Mendengar nafasnya yang tersendat-sendat gitu, aku jadi panik ya kan. Kenapa nih gitu. Aku coba luruskan posisinya, tapi kondisi dia semakin kritis. Aku coba elus-elus punggungnya mungkin supaya dia lebih baik gitu kan, supaya dia merasa lebih baik. Aku terasa badannya itu udah jadi lembek gitu, udah nggak seperti sebelumnya. Kok badannya jadi lembek gini, udah nggak bisa berdiri dengan benar. Aku juga mencium bau amis gitu ya, bau darah gitu. Sepertinya dia habis tabrakan, lalu dia lari ke rumah dengan kondisi yang parah. Aku coba mengobati lukanya, aku coba semampu mungkin untuk mengobati dia gitu. Tapi ternyata dia mati di saat itu. Aku nggak nyangka ini bisa terjadi gitu.
Meskipun ini cuma seekor kucing, tapi bagiku dia sudah seperti setengah sahabatku gitu. Biasanya aku dari kantor pulang ke kos, dia langsung nyambut aku gitu kan. Dia langsung ngelus-ngelus kaki aku gitu. Aku langsung ngasih dia makan. Dia tuh sudah seperti setengah sahabat aku. Tapi ya mau gimana lagi, aku harus menguburkan dia pada saat itu. Nah, dengan bercerita seperti ini, yang tadinya cuma cerita seekor kucing yang mati, itu bisa jadi emosional gitu. Di situ kan ada banyak indera tuh yang kita gunakan dalam cerita itu. Indera penglihatan seperti melihat bercak darah, kemudian indera pendengaran ketika mendengar nafas kucing yang tersendat-sendat, kemudian indera penciuman ketika bau amis kucing ya, bau darah, kemudian indera peraba gitu, indera peraba ketika kita ngelus badannya yang udah terasa lembek gitu, udah terasa lebih lunak dibanding sebelumnya gitu, karena dia habis tabrakan gitu ya kan, udah nggak kuat lagi gitu. Cuman kita nggak menggunakan indera perasa di sini. Indera perasa kan lidah ya, karena itu agak sulit di dalam cerita itu kita menggunakan indera perasa. Tapi kalau untuk cerita-cerita lain, kalau kita misalnya pergi ke suatu pesta atau kita pergi jalan-jalan, kita bisa melibatkan semua indera gitu. Nah, artinya jika kita melibatkan indera dalam cerita kita itu, orang yang mendengar seolah-olah sedang berada di kejadian itu gitu. Sehingga cerita kita tuh jadi menarik gitu. Dan alangkah bagusnya jika kita selipkan humor dalam cerita kita itu. Misalnya kalau kita cerita lagi suatu hal yang gembira, kita selipkan humor. Kemudian kalau kita cerita hal-hal yang sedih, mungkin kita selipkan pesan-pesan moral gitu. Jadi itu akan membuat cerita jadi menarik gitu. Kemudian yang perlu kita ingat ketika kita bercerita, jangan sekali-kali untuk show off atau pamer. Karena pada dasarnya orang nggak suka mendengar orang yang pamer gitu. Coba bercerita dengan rendah hati gitu. Kemudian jangan sampai cerita Anda itu membuat orang lain bosan mendengarnya gitu. Untuk itu cerita itu harus menarik, harus ada humornya, melibatkan panca indera, dan kalau bisa ada sound gitu, ada bahasa tubuh yang Anda gunakan gitu. Sehingga cerita itu penuh ekspresi, cerita itu hidup gitu, cerita itu menarik gitu. Ada sound itu maksudnya ada suaranya gitu. Cerita yang ada sound atau suara itu contohnya kayak gini. Misalnya Anda cerita ada orang nelpon Anda gitu. Tadi malam aku nggak nyangka loh gitu. Malam itu jam 10. Tiba-tiba HP ku bunyi gitu. Kring 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 kring. Aku lihat, oh rupanya temanku nelpon gitu. Temanku SMA. Jadi dalam cerita itu ada kring kring kringnya gitu. Ada bunyinya di situ. Contoh lagi, tahu nggak? Tadi pas di perjalanan, awalnya aku lagi santai dengerin musik, tiba-tiba prang gitu. Rupanya ada orang tabrakan di situ gitu. Nah, cerita seperti ini kan ada soundnya tuh, prang gitu. Ada bunyi tabrakan gitu. Jadi kan orang yang mendengar cerita Anda jadi serius mendengarkan Anda gitu. Cerita itu jadi menarik gitu. Jadi cerita itu akan menjadi menarik kalau melibatkan panca indera, ada humornya, ada soundnya atau suaranya, ada bahasa tubuhnya. Misalnya Anda pada saat bercerita, Anda menggerakkan tangan Anda gitu. Oke, selanjutnya kita akan bahas elemen komunikasi yang keempat, yaitu respon. Jadi pada dasarnya komunikasi itu dua hal yang berpasangan gitu ya. Artinya jika ada pertanyaan, ada jawaban. Jika ada cerita, tentu ada respon gitu. Jika ada orang yang bercerita kepada Anda tentunya perlu merespon. Anda tentunya perlu memberikan tanggapan. Nah, pertanyaannya, bagaimana cara kita memberikan tanggapan terhadap cerita orang lain? Nah, cara memberikan tanggapan itu adalah dengan empati. Empati itu sangat penting dalam berbicara. Bahkan nggak hanya untuk merespon aja. Bertanya juga perlu, menjawab juga perlu, bercerita juga perlu, merespon juga perlu, empati. Jadi, empati itu adalah salah satu kunci dalam berbicara. Ketika Anda mendengar orang cerita hal yang lucu gitu, Anda perlu tertawa di situ gitu. Itu bentuk tanggapan Anda, itu bentuk respon Anda terhadap ceritanya dia gitu. Jika Anda cuek terhadap dia jadi malas bercerita kepada Anda gitu. Kemudian ketika dia bercerita hal-hal yang sedih, Anda juga perlu menunjukkan respon yang sedih gitu. Oh ya, sorry ya, aku nggak nyangka juga gitu. Ternyata ayah kamu sudah meninggal gitu. Jadi pada intinya respon yang kita berikan itu sesuai dengan apa yang orang ceritakan kepada kita gitu. Dan respon itu ada yang bentuknya verbal dan ada juga respon yang hanya berupa respon doang gitu. Artinya kita nggak ngomong apa-apa, misalnya seperti tertawa gitu. Itu kan respon juga ya. Ada juga respon yang berupa kata-kata gitu.
Misalnya ada teman Anda cerita nih, gua hari ini beli laptop baru loh, mereknya ini gitu. Gua udah lama banget ngimpikan laptop ini, akhirnya bisa beli sekarang gitu. Nah, di saat itu kan dia lagi bahagia tuh. Anda perlu merespon positif gitu. Meskipun Anda tidak suka dengan laptop yang dia beli gitu, tapi Anda harus memberikan respon positif gitu. Itu untuk menghargai dia gitu. Misalnya salah satu laptop merek A gitu. Misalnya, ya gue juga suka laptop merek A ini gitu. Laptop ini kelebihannya slim gitu. Gue suka desainnya slim, jadi lebih terkesan minimalis gitu. Berapa lu beli? Murah ya lu belinya, padahal laptopnya bagus gitu. Itu kan salah satu tanggapan Anda, tanggapan atas cerita dia baru saja beli laptop. Kemudian misalnya ada orang yang cerita tentang pengalaman dia yang kurang baik gitu ya. Misalnya dia cerita beli handphone gitu, beli handphone bekas gitu. Tapi ternyata handphone bekas tersebut rusak gitu. Dia kesal gitu. Lu tau nggak? Tadi gua baru aja beli handphone bekas di salah satu counter HP. Pas beli di sana, gua lihat sih aman-aman aja, bagus-bagus aja gitu. Tapi pas gua cobain di rumah, ternyata ada yang rusak gitu. Ternyata ini spekernya nggak bagus, ini kameranya nggak bagus gitu. Kalau gua tahu seperti ini, gua nggak akan beli nih tadi gitu. Nah, pada saat situasi seperti itu, jangan sesekali Anda menggurui dia gitu. Itu makanya beli handphone baru. Ya, beli handphone bekas ya seperti itu, banyak resikonya. Kalau Anda mengatakan seperti itu, orang jadi kesal dengan Anda gitu. Ketika mood seseorang sedang baik, sedang bahagia gitu ya, lalu Anda menggurui dia, dia bisa kesal, apalagi mood dia sedang tidak baik gitu. Jadi ketika itu Anda perlu merespon dengan positif, berikan respon yang membuat perasaan dia sedikit lebih baik gitu. Misalnya, ya seharusnya sih kalau handphonenya bekas, lalu kita ngelapor ke dia harus tanggung jawab sih sebenarnya gitu. Lu coba aja tanyain ke counternya lagi, mana tahu dia bisa tukar dengan yang lain gitu, atau dia bisa ngurangin harga gitu. Gua rasa dia mau sih, karena ini kan soal reputasi counternya dia gitu. Coba lu tanyain aja lagi ke counternya, mana tahu dia bisa tukar gitu. Atau kalau nggak bisa tukar, dia akan coba perbaiki. Kalau nggak bisa perbaiki, dia mungkin akan ngurangin harganya atau ngembaliin uang lu mungkin gitu. Coba aja tanya ke counternya lagi. Nah, dengan cara seperti ini, orang akan sedikit menjadi lebih baik gitu. Tapi kalau Anda katakan, tuh makanya kalau beli handphone itu yang baru, jangan yang bekas. Mending lu kumpulin dulu uang lu, sudah cukup baru beli yang baru. Daripada lu beli yang bekas seperti ini, kan kayak gini hasilnya. Jika Anda mengatakan seperti ini, orang bisa jadi sangat kesal dengan Anda gitu. Jadi pada saat Anda merespon cerita orang lain, Anda perlu perhatikan situasi dan kondisi gitu. Perhatikan situasinya orang itu seperti apa, moodnya seperti apa, kondisinya seperti apa, dan pada saat bercerita Anda perlu fokus gitu. Jangan ketika dia bercerita Anda main HP gitu. Ini terkesan tidak menghargai dia gitu. Kalau Anda mendengarkan cerita orang sambil main HP, jika ada sesuatu yang lucu, Anda jadi nggak ngeh gitu. Yang seharusnya Anda tertawa, Anda tidak tertawa gitu. Akhirnya dia jadi malas bercerita dengan Anda gitu. Tapi ketika Anda fokus terhadap ceritanya dia, Anda melihat wajahnya ketika dia bercerita, kalau perlu Anda hadapkan badan Anda ke dia gitu. Dia tuh merasa dihargai gitu. Terus Anda berikan respon yang bagus ketika dia bercerita. Dia akan merasa sangat dihargai gitu. Jangan sampai ketika dia bercerita hal yang sedih, Anda malah merespon cerita dia dengan lelucon yang sama sekali nggak lucu gitu. Dia lagi sedih nih, lalu Anda respon dengan lelucon. Dia bisa jadi sangat kesal dengan Anda. Jadi empati itu sangat penting sekali. Kemudian salah satu respon yang bisa diberikan ketika orang bercerita adalah dengan memberikan pertanyaan. Jadi pertanyaan itu adalah salah satu respon juga gitu. Misalnya dia cerita tentang prestasi dia gitu. Misalnya dia cerita dia pernah juara Olimpiade Sains gitu. Anda tanyakan gitu, kapan lu juara Olimpiade Sains itu gitu. Kemudian Anda juga bisa tanyakan, bagaimana persiapan lu menghadapi itu sehingga lu bisa juara gitu. Jadi ketika memberikan tanggapan dengan pertanyaan-pertanyaan seperti itu, dia menjadi bersemangat untuk bercerita gitu. Tapi kalau dia bercerita, Anda cuman ngangguk-ngangguk saja, dia jadi malas untuk melanjutkan ceritanya. Artinya, respon yang Anda berikan itu kurang hangat gitu. Sehingga dia jadi malas untuk bercerita gitu. Jadi coba usahakan ketika orang bercerita, Anda tidak cuman mengangguk saja gitu. Sesekali Anda ajukan pertanyaan. Kalau dia cerita hal yang lucu, Anda tertawa. Kalau dia cerita hal yang sedih, Anda juga turut sedih. Tunjukkan rasa empati Anda di situ. Kalau dia cerita tentang dia baru saja membeli suatu barang misalnya,
Apalagi barang yang dia beli itu adalah barang favoritnya gitu. Contohnya seperti laptop dia, kendaraan dia, mobil dia gitu. Tunjukkan respon Anda gitu. Tunjukkan kalau Anda itu juga bahagia gitu, melihat dia membeli itu gitu. Seolah-olah Anda yang membeli itu gitu. Jadi bisa kita simpulkan pada intinya berbicara itu kuncinya empati gitu. Jika Anda ingin menguasai 4 elemen komunikasi ini, kuncinya adalah empati. Dengan empati, Anda tahu apa yang harus Anda tanyakan. Anda tahu jawaban apa yang harus Anda berikan. Anda tahu apa yang harus Anda ceritakan, dan Anda tahu respon apa yang perlu Anda berikan. Gitu. Empati itu sangat penting. Anda perlu bisa merasakan posisinya orang lain. Gitu. Coba bayangkan ketika berbicara itu, Anda ada di posisi orang itu. Dengan begitu, Anda bisa berbicara dengan siapa saja. Oke, sekian dulu dari saya, Niko Manggala. Pastikan Anda subscribe channel ini agar mendapat video terbaru dari saya. Kemudian klik juga lonceng untuk notifikasinya. Dan jika Anda tertarik dengan motivasi, Anda bisa kunjungi website saya www.kampusrahasia.com. Selain itu, Anda juga bisa follow Instagram saya di @niko_manggala. Di sana ada kata-kata motivasi juga gitu. Oke, semoga sukses selalu. Semoga rezeki Anda bertambah terus. Sekian dulu dari saya. Terima kasih.